kesempatan saya ambil. Untuk sekarang saya sedang bersama siapa? Sandi. Nah, di sini saya akan mewawancarai Sandi karena saya diberikan amanah untuk mengerjakan tugas akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kira-kira untuk sekarang status usaha Sandi itu agen apa sih yang sedang dijalani saat ini? Kalau untuk saat ini sih yang jalan sekarang kan jatuhnya kita base owner tuh ya sebagai distributor gitu. Jadi kita cuma ngambilin barang supaya kita dijualin ke orang-orang gitu via online. Oke, kira-kira kalau untuk proses bisnisnya itu seperti apa? Untuk proses bisnisnya sih lebih tepatnya kita kan kita sebagai distributor gitu, sebagai distributor yang dimana kita tuh cuman jual barang, ngambil barang di cabang yang sudah disediakan oleh pusat gitu. Nanti kita jualin mau via online mau via offline itu bisa banget dimanapun kita bisa jual gitu. Kalau untuk jenis transaksinya itu kira-kira seperti apa? Karena kan kalau dalam satu hari itu mungkin ada transaksi yang dilakukan secara tunai, ada juga yang dilakukan secara kredit atau dalam kata lain hutang. Oke. Nah untuk transaksinya mungkin kalau misalkan mungkin ini transaksi penjualan gitu ya. Untuk transaksi penjualan itu kita sistemnya tunai gitu dari konsumen ke kitanya itu tunai gitu, tidak ada kredit maupun ya hutang gitu. Nah di sini mungkin jenis transaksinya semua via online gitu, karena saya sendiri itu jualnya via online gitu. Ya biasanya dari keranjang kuning kalau di TikTok Shop ataupun di Instagram itu langsung via transfer melalui WhatsApp gitu. Nah, kalau untuk media transaksi biasanya sistem apa yang biasa dilakukan sama Sandi? Untuk transaksi sih cara untuk aplikasinya Sandi biasanya pakai aplikasi khusus yang dimana ya aplikasi Excel kita biasanya nyatet keuangan itu di aplikasi Excel gitu. Dari mulai pengeluaran, pemasukan, bahkan ya untuk modal di situ semua gitu. Oke, kalau untuk sistem pencatatan antara masuknya uang dan keluarnya uang, itu apakah Sandi melakukan pembukaan sendiri atau mungkin Sandi input ke sistem yang nanti akan diurus oleh kantor pusat? Untuk sistem keuangan sih lebih tepatnya kita melakukan pencatatan sendiri gitu ya, karena ya memang kita di sini sebagai distributor yang dimana kita menjual barang gitu. Jadi untuk pembelian produk dan untuk laba bersih kita itu dicatat sendiri gitu, lebih tepatnya kayak gitu. Kalau misalnya ada uang hasil penjualan, itu biasanya langsung disetor ke kantor pusat setiap hari, setiap minggu atau bagaimana sistemnya? Untuk saat ini sih lebih tepatnya mungkin kita kan membeli suatu produk lewat cabang yang dimana kalau misalkan ada pemesanan itu kita langsung setiap harinya langsung kirim pembelian uang produk itu ke pusatnya langsung gitu. Jadi kalau misalkan setiap harinya ada orderan itu kita kirim setiap harinya ke pusatnya langsung gitu. Nah, kira-kira dalam satu bulan rata-rata omset atau penjualan kotor yang didapatin oleh agen itu kisaran berapa ya? Pendapatan biasanya untuk distributor kalau misalkan penjualannya lagi ramai itu biasanya bisa dapat ya sekitar 7-8 juta itu sudah bersih gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak ramai 3-5 juta itu sudah bersih juga gitu, sudah ada sekitar segitu. Kalau untuk pendapatan kotornya berarti berapa ya? Untuk pendapatan kotor biasanya kita di dalam pemakaian modal kantor itu biasanya berapa ya? Ya sekitar 20-25 juta itu ada gitu untuk omsetnya gitu.
Kalau untuk biaya operasional biasanya habis berapa dan untuk apa saja? Biaya operasional biasanya untuk di kantor lebih tepatnya mungkin kita butuh yang namanya wifi gitu ya, internet gitu ya, sama gaji pegawai yang dimana kita sewa admin live gitu ya. Nah itu yang mungkin harus digaji juga gitu, mulai dari gaji pegawai, internet, bahkan biaya admin untuk apa ya, untuk listrik, air dan lain sebagainya itu ditanggung dari kita sendiri gitu, dari distributor. Kalau untuk biayanya habis berapa Pak? Untuk biaya biasanya kalau misalkan dari kantor estimasi sekitar satu karyawan tuh ya sama kantornya gitu ya sekitar 5 juta mungkin ada. 5 juta mungkin. Kalau untuk biaya-biaya yang tadi telah disebutkan, apakah dibayar pakai uang laci yang ada di kas atau mungkin ditagihkan dan dibayarkan oleh kantor pusat? Nah untuk itu biasanya kita dari diri kita pribadi gitu ya. Ya memang dimana kalau misalkan kita kan sebagai distributor gitu. Nah kalau misalkan sebagai distributor kita kan menjual barang gitu ya. Jadi ya memang untuk modal semuanya itu yang ada di kantor itu ya dari diri kita sendiri gitu. Tidak ada sangkut pautnya sama kantor pusat gitu. Karena kantor pusat itu cuma menyediakan produknya, gitu sih lebih tepatnya. Kalau di tempat usaha ini aset atau harta apa saja yang nilainya lumayan besar, misalnya uang tunai di laci ada berapa, atau mungkin estimasi nilai barang persediaan di gudang itu berapa? Mungkin ya, mungkin kalau stok kita biasanya menyediakan ya untuk hari itu saja, karena untuk stok kita udah disediakan sama cabangnya gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk aset mungkin kita peralatan live yang memang dari kantor itu udah disediakan ya, handphone buat live gitu ya. Mungkin juga peralatan yang memang sudah disediakan di kantor, alat-alat live dan lain sebagainya gitu. Ya, kayak laptop dan lain sebagainya itu sudah disediakan sama kantor. Kayak gitu sih paling lebih. Kalau untuk nilai persediaan barang yang biasa dijual ke konsumen itu nilainya berapa ya Pak? Kalau dalam sehari yang tersedia di gudang? Ya mungkin untuk stok produk berarti ya. Nah untuk stok produk ya kalau bisa dibilang ya mungkin kita biasanya menyediakan 3-5 juta stok produk itu untuk dijual setiap harinya, karena memang via online tuh kita kalau dapat pemesanan di hari ini kita harus bisa kirim hari itu juga, kayak gitu biasanya. Kayak gitu sih paling. Kalau untuk stok pribadi kayak gitu. Kalau untuk peralatan dan barang yang ada di kantor itu biasanya milik Bapak sendiri atau investasi? Kalau untuk peralatan dan barang di sini itu punya Bapak sendiri atau inventaris yang dipinjam dari kantor pusat, Pak? Nah untuk peralatan mungkin semuanya lebih tepatnya karena kita bikin kantor sendiri gitu ya. Itu biasanya milik kita sendiri gitu. Karena ya semua modal usaha itu biasanya milik dari kita sendiri gitu. Karena tidak ada sangkut pautnya sama kantor pusat, karena kantor pusat itu cuma menyediakan barangnya saja untuk diperjualbelikan gitu. Apakah saat ini agen memiliki kewajiban yang perlu dibayar, misalnya utang tagihan barang ke pusat atau utang ke supplier lain atau utang gaji pegawai? Nah untuk kewajiban mungkin lebih tepatnya kita biasanya menyediakan dana gitu ya, dana yang dimana untuk gaji karyawan atau gaji pegawai gitu ya untuk persediaan di kantor gitu, kayak wifi, kayak untuk listrik dan air dan sebagainya. Itu biasanya kita menyisihkan dana yang memang untuk kebutuhan 3-6 bulan ke depan kayak gitu sih.
waktu pertama kali buka agen ini atau estimasi nilai bersih tempat usaha ini sekarang kira-kira butuh modal berapa ya? Dan modal itu murni dari Bapak sendiri atau ada sebagian dari pusat? Nah, untuk modal biasanya kita murni dari diri kita sendiri, yang dimana kalau misalkan biasanya kan kita bikin kantor itu ya modalnya dari diri sendiri gitu. Nah ini ya untuk estimasi modal biasanya itu kita biasanya menyediakan 15 sampai 20 juta. Karena ya memang ini untuk kebutuhan 3 sampai 6 bulan gitu. Ya jadi ya memang untuk kebutuhan ya untuk saat ini sih untuk modal gitu ya. Kita biasanya budgeting untuk 3 sampai 6 bulan. Oke, kalau untuk jumlah transaksi dalam 1 bulan itu ada apa aja ya Pak? Untuk transaksi 1 bulan mungkin dimulai dari gaji pegawai ya. Nah biasanya gaji pegawai itu di kantor itu kita ada 2 gitu. Nah masing-masing memang kita gajinya ya 2 juta gitu, ya, sekitar 4 juta gitu ya. Nah dimulai setelah gaji pegawai mungkin kita langsung ke listrik biasanya. Nah listrik itu biasanya kita apa ya, berapa ya, 200.000 sampai 250.000 lah sekitar sekali gitu ya. Mungkin sama biaya makan pegawai ya kita biasanya ya ngeluarin budgeting 1 juta mungkin ya. Terus apa aja ya, kayak misalkan bayar air kita biasanya ya 200.000 juga sama kayak listrik. Terus kita biasanya nyediain apa ya, wifi, internet itu kita biasanya ya berapa ya, 350.000 per bulan karena kita ya memang pakai Mbps yang tinggi karena buat live juga kayak gitu sih lebih tepatnya. Kalau untuk pendapatan dalam sebulan kira-kira berapa ya Pak? Untuk pendapatan dalam sebulan mungkin omset kotornya kita biasanya kita dapat sekitar 30 juta gitu omset kotornya. Tapi kalau misalnya kita hitung bersih kita biasanya dapat 50%-nya gitu. Nah, biasanya sekitar 10 sampai 15 juta kayak gitu sih. Kalau untuk rata-rata penjualan dalam 1 bulan, misal dari hari pertama sampai hari ke-30, itu rata-rata penjualan itu nominalnya berapa ya? Biasanya untuk per hari sih kadang kita dapat atau enggaknya itu tergantung ya. Nah mungkin kalau misalkan dalam per hari kalau lagi ramai itu bisa sampai 3 sampai 5 juta. Kadang besoknya nggak ada gitu ya. Kadang di hari ketiganya mungkin kita dapatnya 1 juta, itu mungkin ada sekitar segitu. Tapi kalau misalnya kita totalin dalam waktu 1 bulan itu biasanya kita kurang lebih dapatnya 30 juta kayak gitu sih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat laporan keuangan setelah kemarin melakukan wawancara. Nah, di sini sebelumnya kami sudah membuat untuk laporan keuangannya. Nah, di sini ada daftar akun, ada jurnal umumnya, ada buku besar, ada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, dan ada laporan keuangannya yang terdiri dari laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu ada daftar akun. Daftar akunnya itu pada saat wawancara kemarin terdapat segini. Ada kas, ada piutang usaha, perlengkapan, terus ada asuransi, sewa dibayar di muka, ada peralatan, ada akumulasi penyusutan, ada hutang usaha, hutang gaji, terus ada pendapatan, ada modal prime, ada pendapatan sama beban-beban. Nah, pada saldo awal di sini yaitu ditaruh di debit sama di kredit sesuai dengan saldo normal masing-masing. Contohnya di sini kas. Kas itu kan saldo normalnya di debit ya. Ya, baru masukin di debit. Terus di sini ada hutang usaha. Hutang usaha itu saldo normalnya di kredit. Nah, ini untuk saldo awalnya. Lanjut untuk transaksi yang pertama itu ada pada tanggal 1 bulan 4 itu ada store modal sebesar 6 juta. Maka di sini di jurnalnya ada kas besar nominalnya 6 juta, terus ada modal. Terus yang kedua pada tanggal 2 bulan 4 itu
si agen membeli peralatan kantor sebesar 5 juta. Maka si jurnalnya ada peralatan kantor sebesar 5 juta, terus ada kas sebesar 5 juta. Nah, setiap akhir bulan itu pada 31 bulan 4 itu pendapatannya bisa mencapai 50 juta. Nah, maka di sini jurnalnya ada kas sebesar 50 juta, terus ada pendapatan sebesar 50 juta juga. Terus pada tanggal 25 bulan 4, si agen membayar gaji dan upah karyawan sebesar 4 juta. Maka di debit ada gaji dan upah sebesar 4 juta dan di kredit ada kas sebesar 4 juta. Terus yang selanjutnya ada pembelian untuk beban wifi di sini. Karena yang pertama itu pada saat pembelian sama pemasangannya itu dapat di harga 1 juta katanya. Maka jurnalnya itu ada beban utilitas atau terdiri dari di sini itu misalkan ada wifi. Nah, lalu nggak bisa, maaf. Oke, misalkan di sini ada wifi. Nah, terus di kreditnya ada kas sebesar 1 juta. Terus yang kedua itu pada tanggal 2 itu bayar listrik sebesar 250 juta. Maka di debit ada beban utilitas yang terdiri dari listrik sebesar 250 juta dan kas sebesar 250 juta. Terus yang ketiga ada si agen tuh bayar air sebesar 200 juta. Maka di sini beban jurnalnya ada beban utilitas yang terdiri dari air sebesar 200.000 dan kas sebesar 200.000. Terus yang terakhir ini pembayaran internet wifi yang kedua kalinya itu sebesar 350.000 dan di kas ada sebesar 350.000. Oke, lanjut ke buku besar. Di sini buku besar ada akunnya. Ini didapat dari daftar akun ini. Nah, dari daftar akun ini kita masukinlah ke sini dengan saldo-saldo normalnya. Terus di sini ada saldo akhirnya sebesar 11.400.000, terus ada 7.200 dan seterusnya. Di sini totalin ini. Nah, lanjut ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, pada neraca saldo sebelum penyesuaian di sini ada kas sebesar 56.600.000 didapat dari total jurnal. Nah, ini kas. Nah, yang kas itu ada totalnya sebesar 56.600.000. Nah, terus di piutang usaha sebesar 72.600.000 di sini ya. Nah, 72.600 karena nggak ada perubahan ya. Nah, ke bawahnya juga sama. Oke, ada asuransi, ada perlengkapan, terus ada peralatan kantor, ada hutang usaha, ada pendapatan, ada modal, dan ada pride. Nah, maka ada beban-beban juga. Jadi totalnya sebesar 531 juta debit kreditnya. Nah, terus di neraca saldo totalnya itu berubah jadi 531.589 karena ada perubahan di jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya ini pada 31 itu ada penyusutan peralatan kantor sebesar 139.000. Nah, terus ada beban utilitas, Maka di sini jadi berubah di beban penyusutan sebesar 139 sama di akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 139 juta
9.000. Maka totalnya di sini itu sebesar 531.589. Di kredit juga sama. Lanjut ke laporan laba rugi, ke laporan keuangannya ya. Nah, di sini ada pendapatannya itu sebesar 355 pada neraca saldo sebelum penyesuaian di sini. Nah, dikurangi dengan beban-beban. Nah, total beban-beban di sini itu sebesar 268.189.000 didapat dari beban gaji upah, beban utilitas, beban sewa, ada beban penyusutan, ada beban-beban lain. Maka laba bersihnya didapatlah 87.611 didapat dari pendapatan dikurangi total beban. Nah, lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, pada laporan posisi keuangan di sini ada total aset lancarnya itu sebesar 136.400 didapat dari kas, terus utang usaha sama perlengkapan. Lanjut ke aset tetapnya. Aset tetapnya itu totalnya itu sebesar 116.861.000 didapat dari peralatan kantor sama akumulasi penyusutan peralatan kantor. Didapatlah total asetnya itu sebesar 263 juta didapat dari total aset lancar ditambah total aset tetap. Terus di total kewajibannya itu sebesar 31.850 didapat dari utang usaha sama pendapatan yang diterima di muka. Nah, terus modalnya itu sebesar 221.411 didapat dari total ini pendapatan modal sebelum neraca sebelum penyesuaian ditambah dengan saldo laba bersih yang di laba rugi. Maka didapatlah total asetnya itu sebesar 253.261.000 dan total kewajiban dan modalnya sebesar 253.261.000. Nah, mungkin sekian untuk pembuatan jurnal pada saat hasil wawancara kemarin. Mohon maaf